Pendidikan merupakan kegiatan yang disengaja, supaya menimbulkan suatu hasil sesuai keinginan yang telah ditetapkan. Dalam proses menggapai tujuan atau keinginan yang ingin dicapai, dalam pendidikan tentunya tidak semua bisa terwujud dengan instan dan mudah. Dengan evaluasi pula, kita juga dapat mengetahui titik lemah sebuah lembaga, serta juga dapat mencari jalan keluar atau solusi yang didapat. Dari evaluasi, dalam dunia pendidikan, evaluasi menjadi hal yang sakral, yaitu hal yang wajib dimiliki oleh setiap lembaga pendidikan. Suatu kegiatan evaluasi dikatakan berhasil jika evaluator mengikuti prosedur dalam melaksanakan evaluasi. Prosedur di sini dimaksud sebagai langkah-langkah pokok yang harus ditempuh dalam melakukan evaluasi. Bagaimana perencanaan evaluasi? Dalam melaksanakan suatu kegiatan tentunya harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini dimaksud agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal. Namun, banyak juga orang melaksanakan suatu kegiatan tanpa perencanaan yang jelas sehingga hasilnya pun kurang maksimal. Oleh sebab itu, seorang evaluator harus dapat membuat perencanaan evaluasi dengan baik. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam kegiatan evaluasi adalah membuat perencanaan. Implikasinya adalah perencanaan evaluasi harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, terurai dan komprehensif, sehingga perencanaan tersebut bermakna dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Berdasarkan perencanaan evaluasi yang matang, dapat ditetapkan tujuan-tujuan tingkah laku atau behavior objective atau indikator yang akan dicapai. Dapat mempersiapkan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, serta dapat menggunakan waktu yang tepat. Dalam perencanaan evaluasi, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, seperti tujuan, kisi-kisi, menulis soal, uji coba dan analisis soal, revisi, dan merakit soal. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi. Dalam praktiknya, penggunaan kata kerja operasional untuk setiap indikator harus disesuaikan dengan domain dan jenjang kemampuan yang diukur. Berikut contoh rumusan kata kerja operasional. Yang pertama, domain kognitif, yang kedua, domain afektif, yang ketiga, domain psikomotor. Baiklah, selanjutnya bagaimana pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Dalam perencanaan evaluasi telah disinggung semua hal yang berkaitan dengan evaluasi. Artinya, tujuan evaluasi, model, dan jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen, evaluasi sumber data, semua sudah dipersiapkan pada tahap perencanaan evaluasi. Dalam pelaksanaan penilaian hasil pembelajaran guru dapat menggunakan tes, yakni tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan, maupun non-tes seperti angket, observasi, wawancara, studi, dokumen skala, sikap, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan tes maupun non-tes tersebut akan terdapat berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan tujuan fungsinya masing-masing. Pelaksanaan non-tes dimaksudkan untuk mengetahui sikap dan tingkah laku peserta didik sehari dengan menggunakan instrumen khusus seperti domain observasi, domain wawancara, skala sikap, skala minat, daftar cek, rating scale, terus anecdotal record, sosiometri, home visit, dan sebagainya. Guru dituntut untuk tidak hanya membuat dan melaksanakan tes yang baik, tetapi juga harus dapat membuat alat-alat khusus dan non-tes dan melaksanakannya dengan sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi. Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengumpulkan data informasi mengenai keseluruhan aspek kepribadian dan prestasi belajar peserta didik yang meliputi 1. Data pribadi peserta didik seperti nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, dan lain-lain. Yang kedua, data tentang kesehatan peserta didik seperti penglihatan, pendengaran, penyakit yang sering diderita, kondisi fisik, dan sebagainya.
3. Data tentang prestasi belajar peserta didik di sekolah. Dan 4. Data tentang siswa, attitude peserta didik seperti terhadap sesama teman sebaya, sikap terhadap kegiatan pembelajaran, sikap terhadap guru dan kepala sekolah, sikap terhadap lingkungan sosial, dan lain-lain. Yang kelima, data tentang bakat, aptitude seperti apa peserta didik, seperti ada tindakan bakat di bidang olahraga, keterampilan mekanis, manajemen kesenian, keguruan, dan sebagainya. Yang keenam, persoalan penyesuaian seperti kegiatan anak dalam organisasi di sekolah, forum ilmiah dan olahraga, kepaduan, dan sebagainya. Yang ketujuh, data tentang minat peserta didik. 8. Data tentang rencana masa depan peserta didik yang dibantu oleh guru dan orang tua sesuai dengan kesanggupan anak. Yang ke-9, data tentang latar belakang keluarga peserta didik, seperti pekerjaan orang tua, penghasilan tiap bulan, kondisi lingkungan, hubungan peserta didik dengan orang tua dan saudara-saudaranya, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang memungkinkan timbulnya kesalahpahaman dalam pengumpulan data, yaitu 1. Kesalahan-kesalahan yang mungkin ditimbulkan karena kurang sempurna alat-alat evaluasi. Misal, pada data yang berupa skor tes, mungkin tes yang dipergunakan kurang baik, tidak valid, tidak reliable, tidak praktik, dan sebagainya. Pada data yang berupa hasil observasi, mungkin pedoman observasinya kurang jelas, dan data observasinya kurang lengkap atau tidak melukiskan variabel yang harus diobservasi. Prosedur verifikasinya adalah meneliti kembali alat-alat evaluasi yang digunakan dalam pengumpulan data. Pada alat-alat evaluasi tersebut sudah cukup baik atau belum, tidak berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata tidak ada kekeliruan, berarti kesalahan bukan bersumber dari alat evaluasi yang digunakan. Oleh sebab itu, pemeriksaan harus dilanjutkan pada sumber kesalahan lain. Yang kedua, kesalahan yang mungkin ditimbulkan oleh kurang kesempurnaannya. Prosedur pelaksanaannya, evaluasi yang dilakukan. Misalnya, pada data yang berupa skor tes, mungkin pada waktu pelaksanaan tes tersebut mungkin terjadi peristiwa-peristiwa yang berlawanan dengan kelaziman yang biasa. Pengawasan kurang ketat, kondisi tentang tempat pelaksanaan tes kurang nyaman, cahaya kurang terang, dan sebagainya. Prosedur verifikasinya adalah meninjau kembali komponen-komponen yang terkait dalam pelaksanaan evaluasi, syarat-syarat pelaksanaan evaluasi, dan faktor yang menghambat pelaksanaan evaluasi. Jika di sini tidak ditemukan sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan, maka pemeriksaan harus dilanjutkan pada sumber kesesatan yang lainnya. Yang ketiga, kesalahan yang mungkin ditimbulkan oleh kurang sempurnanya cara pencatatan hasil evaluasi. Misalnya, pada data yang berupa skor tes, kemungkinan kita sudah menjumlah skor yang dicapai peserta didik. Prosedur verifikasinya adalah peneliti kembali pencatat skor yang telah dilakukan, seperti ada tindakan kekeliruan pada waktu pencatatan hasil evaluasi, ada tindaknya kekeliruan dalam pemberi skor, dan ada tindaknya kekeliruan dalam penjumlah skor setiap peserta didik. Jika di sini pun tidak ditemukan kesalahan, berarti ada data yang dikumpulkan itu tidak mengandung kesalahan. Hal-hal semacam inilah yang dipertemukan dalam penyeleksi dan peneliti data yang diperoleh. Bagaimana cara memonitoring pelaksanaan pembelajaran? Tujuannya adalah untuk mencegah hal-hal negatif dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Melaksanakan monitoring evaluator dapat digunakan beberapa teknik seperti observatif, partisipatif,
wawancara bebas atau terstruktur, atau studi dokumentasi. Untuk itu, evaluator harus membuat perencanaan monitoring sehingga dapat dirumuskan tujuan, sasaran, data yang diperlukan, alat yang digunakan, dan pedoman analisis hasil monitoring. Data yang diperoleh dari hasil monitoring harus cepat dianalisis sehingga memberikan makna bagi pelaksana evaluasi. Hasil analisis monitoring ini dapat dijadikan landasan dan acuan untuk memperbaiki pelaksanaan evaluasi selanjutnya dengan harapan akan lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana pengolahan data? Dalam pengolahan data biasanya sering digunakan analisis statistik. Analisis statistik digunakan jika ada data kuantitatif, yaitu data-data yang berbentuk angka-angka. Sedangkan untuk data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, tidak dapat diolah dengan statistik. Jika data kuantitatif itu akan diolah dengan statistik, maka data tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi data kuantitatif. Ada 4 langkah pokok dalam mengolah hasil evaluasi, yaitu yang pertama, main score, yaitu memberi skor pada hasil evaluasi yang dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Yang ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf atau angka. Yang keempat, melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan rehabilitasi soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Ada 2 jenis penafsiran data, yaitu penafsiran data kelompok dan penafsiran individual. Yang pertama, penafsiran kelompok adalah penafsiran yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik kelompok berdasarkan data hasil evaluasi, seperti prestasi kelompok, rata-rata kelompok, sikap kelompok terhadap guru, dan materi pelajaran yang diberikan, dan distribusi nilai kelompok. Tujuan utamanya adalah sebagai persiapan untuk melakukan penafsiran kelompok, untuk mengetahui sifat-sifat tertentu pada suatu kelompok, dan untuk mengadakan perbandingan antar kelompok. Yang kedua, penafsiran individual adalah penafsiran yang hanya dilakukan secara perorangan, misalnya dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan atau situasi klinis lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk melihat tingkat kesiapan peserta didik, pertumbuhan fisik, kemajuan belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Pelaporan hasil evaluasi. Semua hasil evaluasi harus dilaporkan kepada berbagai pihak yang berkepentingan seperti orang tua, wali, atasan, pemerintah, dan peserta didik itu sendiri sebagai akuntabilitas publik. Hal ini dimaksudkan agar proses dan hasil yang dicapai peserta didik termasuk perkembangannya dapat diketahui oleh berbagai pihak, sehingga orang tua atau wali misalnya dapat menentukan sikap yang objektif dan mengambil langkah-langkah yang pasti sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut. Sebaliknya, jika hasil evaluasi itu tidak dilaporkan, orang tua peserta didik tidak dapat mengetahui kemajuan belajar yang dicapai anaknya. Karena itu pula, mungkin orang tua peserta didik tidak mempunyai sikap dan rencana yang pasti terhadap anaknya, baik dalam rangka pemilihan minat dan bakat, bimbingan maupun untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi. Penggunaan hasil evaluasi. Tahap akhir dari prosedur evaluasi adalah penggunaan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan hasil evaluasi adalah laporan. Laporan dimaksudkan untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak yang dimaksud antara lain peserta didik, guru, kepala madrasah, orang tua, pemilik, dan pemakai lulusan. Sedangkan penggunaan hasil evaluasi, Rimer mengatakan, "We discuss here the use of test result to help students understand themselves better, explain pupil growth and development to parent and assist to teacher in planning instruction." Dengan demikian, Anda dapat menggunakan hasil evaluasi untuk membantu pemahaman peserta didik menjadi lebih baik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa jenis penggunaan hasil evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, untuk keperluan laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, untuk keperluan seleksi. Yang ketiga, untuk keperluan promosi. Yang keempat, untuk keperluan diagnosis. Yang kelima, untuk prediksi masa depan peserta